berjumpa pada pagi hari ini bersama dengan Kak Rina dan Kak Susi. Nah, adik-adik sudah siap beribadah kan? Kakak harap adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita ya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu apa, Kak? Mentega dan roti. Pakai gerakan ya. Selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh temanmu kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega Sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sertailah ibadah hari PA Pelayan Anak pada pagi hari ini ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan bangkit berdiri lagi. Kita memuji Tuhan, anak-anak pujilah. 2 kali ya adik-adik. Adik-adik, kita lanjutkan pujian kita di pintumu ku datang. Pakai gerakan ya adik-adik. Ku datang dan
Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur. Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Pujian-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Pakai gerakan ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, supaya ketika kami membaca, kami mengerti, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Alkitab memberi judul persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana, tidak ada lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum bahan makanan bagi seisi istananya dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun di antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Amin. Adik-adik,
kita tadi sudah membaca bagian dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat 12. Tadi kita sudah menemukan ada 2 nama tokoh yang ada di dalam bacaan kita, yaitu siapa? Yaitu Raja Salomo dan Raja Hiram dari Tirus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang memiliki sahabat? Kita pasti semua memiliki teman atau sahabat. Kira-kira apa yang kita lakukan bersama dengan teman atau sahabat kita? Biasanya kita bermain bersama, kita mengerjakan pekerjaan sekolah bersama, kita beraktivitas bersama, bahkan mungkin bisa kita ke gereja bersama-sama dengan teman-teman kita atau teman yang kita kasihi. Nah, dalam pembacaan kali ini kita berbicara tentang persahabatan Raja Salomo dengan Hiram, raja dari Tirus. Sebenarnya Raja Tirus adalah merupakan sahabat dari ayahnya Salomo. Ada yang masih ingat ayahnya Salomo siapa? Betul sekali, ayah Salomo yaitu Raja Daud. Nah, pada waktu pemerintahan Raja Salomo, karena Raja Daud sudah meninggal dan puncak pemerintahan atau kerajaan diberikan kepada Salomo, maka Salomo ingin menggantikan ayahnya dan ingin meneruskan rencana ayahnya untuk membangun bait suci atau bait Allah atau membangun rumah Allah. Nah, Salomo adalah seorang raja yang berhikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah suatu pengertian yang dapat berpikir yang baik dan membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, Salomo selain berhikmat, dia juga takut akan Tuhan. Sehingga Salomo selain berhikmat atau memiliki pikiran yang baik, memiliki akal sehat yang baik, memiliki kecerdasan yang baik, ia juga merupakan raja yang takut akan Tuhan pada saat itu. Sehingga Tuhan mengaruniakan dia hal-hal yang baik dan dia boleh bersahabat dengan siapa saja. Nah, pada cerita ini ya, kita melihat bahwa ketika Salomo menghubungi Raja Tirus yang bernama Hiram untuk menyampaikan pesan bahwa dia membutuhkan bahan-bahan yaitu kayu untuk membangun bait Allah, maka Raja Hiram ini ketika mendengar pesan Salomo atau permintaan Salomo, ia mau melakukannya. Kalau kita baca di ayat 8, dikatakan bahwa Hiram mengutus orang kepada Salomo, mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki." Artinya, kebutuhan pembangunan bait Allah yaitu kayu sanobar, kayu aras, dan kayu-kayu dari pohon-pohon yang harus ditebang itu akan dicukupkan atau diberikan oleh Hiram sebagai Raja Tirus. Nah, adik-adik, kita melihat di sini bahwa karena Tuhan yang mengaruniakan hikmat kepada Salomo, maka Salomo dapat mengerjakan semua tugasnya yaitu pembangunan bait Allah dengan baik, yaitu lewat pertolongan sahabat ayahnya yaitu Raja Tirus. Jadi adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah ketika kita meminta hikmat atau kita meminta pikiran yang baik, kita mendapatkan pengertian yang baik, kemudian kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita perbuatan yang baik sehingga kita boleh berteman atau bersahabat dengan siapa saja. Nah, adik-adik, biasanya dalam pertemanan kan kita saling membantu, kita saling peduli. Itu semua harus dilakukan dengan tulus, tidak boleh hitung-hitungan, sama seperti Raja Tirus, Hiram ketika mengutus masyarakatnya untuk membantu Raja Salomo. Dia melakukannya dengan tulus. Dia mengirimkan kayu-kayu dari pohon sanobar, dari pohon aras yang terbaik, sehingga pembangunan bait Allah boleh berjalan dengan baik.
Oleh sebab itu, firman Tuhan atau pesan firman Tuhan hari ini, mari kita mau menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Kita mau mengembangkan sikap peduli kepada orang lain. Kita mau menolong orang lain. Ketika kita menjadi sahabat, kita tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri, tapi kita saling membantu, kita saling peduli, sehingga perbuatan baik kita juga akan menjadi berkat. Tidak saling menyakiti, berkata yang jujur, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun saja kita berada. Jadi kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mengambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang persahabatan Raja Salomo dengan Raja dari Hiram. Terima kasih Tuhan karena persahabatan yang indah, sehingga kedua raja ini boleh saling membantu dengan tulus dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk pembangunan bait Allah. Kami pun berdoa agar kami boleh menjadi sahabat bagi orang lain. Kami boleh mengembangkan sikap untuk saling membantu dan saling peduli kepada satu dengan yang lain, kepada teman-teman kami, kepada semua orang, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden dari pusat sampai ke daerah. Tuhan juga memberkati setiap daerah yang terkena bencana alam, saudara-saudara kami yang menderita, kiranya Tuhan juga menolong mereka, dan Tuhan membantu melalui pemerintah agar kehidupan saudara-saudara kami yang terkena bencana alam boleh dipulihkan. Tuhan juga memakai kami agar kami boleh saling membantu, saling peduli terhadap semua orang yang membutuhkan pertolongan. Tak lupa saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, baik yang bekerja maupun di rumah, baik yang bersama kami maupun yang bekerja jauh daripada kami. Tuhan berkati papa dan mama kami, beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan di dalamnya ada berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami yang lain. Bila ada yang sakit, mari Tuhan datang sembuhkan lewat obat-obatan, makanan, dan minuman, serta perhatian dan kasih sayang dari semua keluarga. Agar bagi mereka yang sakit, mereka pun tetap kuat di dalam iman dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kami semua yang ada mengikuti ibadah saat ini, kami yang menempuh pendidikan, kami yang bersekolah, kami mohon Tuhan beri kami hikmat, kami diberi kesehatan, kami diberi semangat untuk tetap belajar, sehingga kami boleh mencapai cita-cita kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya, di minggu yang baru, di bulan yang baru ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang, membawa sukacita, membawa berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dititipin ke orang tua untuk disetor ke gereja, atau langsung ditaruh di gereja. Kita akan memuji Tuhan, kuberi persembahan. Kita menyanyikan 2 kali adik-adik. Sambil puji Yesus, terus
persembahan ini. Tuhan berkati para masjid bisa mengelolanya, dan semoga berguna bagi gerejamu. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Namun sebelumnya kita mau menyanyi Tanganku Hendak Kupakai. Pakai gerakan ya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah, di akhir impa. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh berada di akhir ibadah. Tuhan sudah menuntun kami dari awal, pertengahan hingga mau berakhir saat ini. Kami mohon dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah gereja, sekolah, di rumah, bahkan kemanapun kami pergi, kiranya kami selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Saatnya kami minta perlindungan dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai semua yang kami kasihi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.